Perkenalkan, nama saya Meidanisti, NPM 1901012020 dari kelas A semester 4 Pendidikan Agama Islam. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai fikih munakahat, yakni yang pertama mengenai walimatul urs. Walimatul urs atau resepsi pernikahan, yakni berasal dari dua suku kata, dari yang kata al-walimah dan al-ursi. Al-walimah yang berarti berkumpul dan al-ursi yang berarti pernikahan atau menikah. Jadi, walimatul urs adalah rangkaian penting di dalam pernikahan. Tujuan diadakannya walimah yaitu untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan hidangan kepada tamu undangan. Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk memberitahukan atau memberi kabar kepada tetangga, saudara, keluarga dan lain sebagainya bahwasanya pasangan tersebut sudah halal agar terhindar dari fitnah zina. Hal yang perlu diperhatikan di dalam walimah, yakni yang pertama adalah Islam melarang tamu undangan tersebut disediakan tempat yang tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan. Di dalam Islam sudah ditentukan bahwasanya ketika ada tamu undangan tersebut hadir, maka tempat tersebut harus diberi batasan antara laki-laki dan perempuan yang belum mahram. Pada saat menghadiri undangan tersebut, tamu undangan dilarang untuk berkerumun karena ditakutkan akan membicarakan hal yang tidak syar'i. Nah, di dalam walimah, melaksanakan walimah di dalam Islam dianjurkan mengadakan acara tersebut dengan cara yang sederhana atau islami. Maka dari itu, apabila seseorang itu memiliki kemampuan yang pas-pasan, maka disarankan untuk melaksanakan walimah dengan cara yang tersebut atau cara yang sederhana. Di dalam walimah itu tidak dianjurkan untuk yang bermewah-mewahan, tetapi hanya secukupnya saja. Apabila sama sekali tidak memiliki harta atau benda, maka walimah cukup dilakukan dengan memotong seekor kambing. Tamu yang diundang di dalam walimatul urs yakni adalah orang-orang saleh, orang miskin, dan orang kaya. Nah, di dalam walimah itu tidak dianjurkan hanya mengundang orang kaya saja. Akan tetapi orang miskin dan orang kaya itu tidak ada perbedaan, maka dari itu berhak untuk diundang semuanya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai hak dan kewajiban suami terhadap istri di dalam keluarga. Kewajiban suami yakni yang pertama adalah memberikan mahar ataupun mas kawin kepada calon istri. Mahar adalah benda yang harus diberikan kepada seorang laki-laki, yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada sang calon istri. Yang kedua, kewajiban suami adalah untuk memberikan nafkah, kiswah ataupun tempat tinggal. Nah, nafkah atau berasal dari an-nafaqah ataupun pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk sesuatu yang baik atau sesuatu yang harus dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti anak dan sebagainya. Selanjutnya adalah menyediakan tempat tinggal. Seorang suami itu wajib menyediakan tempat tinggal kepada istrinya, baik walaupun hanya sederhana, suami memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal tersebut. Kewajiban suami yang selanjutnya adalah menggauli istri dengan baik. Maka ketika menggauli istri itu tidak boleh suami itu menggaulinya dengan kasar. Maka seorang perempuan ataupun seorang istri itu lebih suka digauli dengan cara yang lembut. Yang selanjutnya, kewajiban yang selanjutnya adalah menjaga istri dari dosa. Maka seorang suami itu memiliki kewajiban yaitu menjaga istri dari dosa. Nah, apabila seorang istri melakukan kesalahan, maka seorang suami memiliki kewajiban untuk meluruskan jalan istri atau pilihan istri tersebut.
Kewajiban yang selanjutnya adalah memberikan cinta atau kasih sayang kepada istri. Nah, ini yang terpenting. Kewajiban seorang suami adalah memberikan cinta atau kasih sayang kepada istri. Maka di dalam keluarga tersebut, jika seorang suami memberikan kasih sayang kepada istri, di keluarga akan tercipta keluarga yang harmonis, romantis, dan lain sebagainya. Dan yang kewajiban selanjutnya adalah sang suami menjaga aib istri. Maka apabila seorang istri memiliki aib, maka sebaiknya seorang suami itu menutupi aib istrinya, tidak malah dibicarakan di tempat umum. Hal tersebut dapat memalukan istri. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban istri terhadap suami di dalam keluarga. Hak istri yaitu mendapatkan nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kasih sayang dari suami. Kewajiban istri terhadap suami yaitu yang pertama adalah taat dan patuh kepada suami. Nah, salah satu kewajiban istri adalah taat dan patuh. Jadi apapun yang diperintahkan oleh suami yang bernilai baik, maka sang istri perlu menaatinya. Yang kedua, memiliki kewajiban untuk melayani suami. Nah, melayani suami tersebut yakni dengan cara yang baik, tidak sembarangan, ataupun pada saat melayani sang istri tidak mau, maka hal tersebut tidak dibolehkan kepada Allah, tidak dibolehkan oleh Allah. Allah akan melaknat apabila seorang istri melayani suami dengan tidak baik. Kewajiban istri kepada suami yang selanjutnya yaitu adalah izin sebelum berpergian. Nah, jadi pengganti dari orang tua yakni adalah suami ketika seseorang itu sudah memiliki suami. Jadi ketika kita mau bepergian entah kemanapun, maka sebaiknya kita izin terlebih dahulu kepada suami. Yang selanjutnya yaitu adalah menjaga nama baik suami. Nah, ini yang paling penting. Seringkali terjadi seorang istri membicarakan kejelekan suami. Nah, dari hal ini kewajiban seorang istri adalah menjaga nama baik suami. Ketika suami memiliki salah, maka sebaiknya seorang istri itu tidak menceritakan ke siapapun itu. Cukup dipendam di dalam diri kita sendiri. Yang selanjutnya kewajiban istri terhadap suami yaitu adalah tidak sembarangan menerima tamu yang bukan mahram tanpa izin suami. Nah, hal ini penting diterapkan oleh istri-istri karena takut dikhawatirkan nanti terdapat fitnah mengenai zina tersebut, walaupun seseorang itu tidak melakukan apapun, akan tetapi dikhawatirkan nanti akan menimbulkan fitnah yang tidak baik. Yang selanjutnya kewajiban istri adalah membahagiakan atau menggembirakan hati suami. Yang selanjutnya adalah menghormati. Jadi ketika ada suami di rumah, maka baik itu di rumah maupun di luar, istri memiliki kewajiban untuk menghormatinya. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Nafkah merupakan pengeluaran yang wajib diberikan oleh suami kepada istri, yakni bisa berupa uang, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya adalah kiswah. Kiswah atau berupa pakaian, yakni suatu barang yang pokok untuk menutupi aurat. Kiswah tidak harus mewah, terlihat mewah ataupun berlebihan, yang penting menutup aurat. Nafkah, kiswah, dan tempat tinggal yang diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan suami. Jangan melebihi batasan kemampuan suami. Hal tersebut akan merepotkan ataupun membebani suaminya nanti. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kedudukan harta di dalam pernikahan. Harta menurut syariat Islam adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam perkara legal. Harta dibagi menjadi dua macam,
yakni yang pertama adalah harta bersama, yaitu harta yang diperoleh dari pasangan suami istri dalam sudah ikatan pernikahan. Yang kedua yaitu adalah harta bawaan. Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh dari masing-masing sebelum terjalin pernikahan, seperti harta warisan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Hukum menikahi wanita yang sudah berzina atau yang sudah pernah berzina itu hukumnya diperbolehkan. Akan tetapi wanita yang pernah berzina tersebut pernah melakukan taubat atau menyesali perbuatan yang sudah mereka perbuat. Nah, jadi ketika seorang wanita yang sudah pernah berzina ingin menikah, maka sebaiknya seorang wanita tersebut bertaubat terlebih dahulu. Apabila seorang lelaki yang akan menikahi tidak mengetahui bahwasannya dia pernah berzina, maka tidak harus suami itu diceritakan ketika mereka sudah menikah nanti. Nah, sesudah menikah, yakni saling menutupi aib satu sama lain. Untuk pembahasan yang terakhir, yakni mengenai perjanjian pernikahan. Nah, perjanjian pernikahan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Di dalam Islam, hukum perjanjian perkawinan adalah hukumnya mubah. Perjanjian perkawinan ini dihubungkan biasanya dengan harta dan lainnya. Jika tidak ada perjanjian dari pasutri atau pasangan suami istri, maka jika terpisah, harta tersebut dibagi menjadi dua. Dan apabila salah satu pihak dari perjanjian tersebut melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.